Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Cahya Jelita, Satya Ikrar, Aditya Darmaika, Dipa, Cynthia, sakit, Emir, Adinata, Haryawira, Setiawan, Putri Nadia, Rizky Sila, Sri Wulandari, Dwi Erlangga, Gangga, Ari Sanjaya, Arta Kesuma, Brahmanta, Nova Adi, Ispen, Reka Billy, Satya, Ispen, Dharma Diaksa, Revandra, Ananda, sakit, Andika, Dispen, Arjuna, hadir Bu. Yuliantari, Raditya, Sinta Dewi, Adira Deva, Amartya Raffi, Ayu Mira, Nawa Malini, Intan Melani, sakit, Sinta Ayu, Tirsa, Kania, Ayu Srianti, Arin Laksmi, Aura, Cempaka, Ayu Dewi, Ayu Diandra, Ayu Tirta, Diana, Kikan. Oke. Baik, kita hari ini sebelum belajar, Ibu mau cari dulu, cek dulu kesiapan belajar kalian. Sudahkah siap alat tulis kalian? Koneksi atau jaringannya sudah? Ya, karena kita akan ke GC ya, kita akan melihat bagaimana sumber-sumber belajar yang Ibu sudah siapkan dalam pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita belajar, untuk itu kita berdoa dulu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Sudah siap belajar ya? Oke, sekarang lihat tayangan di PowerPoint-nya di slide ya. Hari ini kita akan belajar mengenai menyusun fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya karena kita adalah kurikulum merdeka, jadi kalian harus tahu capaian pembelajaran yang akan kita pelajarkan hari ini. Jadi capaian pembelajarannya adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Kalian akan dapat menyusun bentuk umum dari fungsi kuadrat berdasarkan informasi-informasi yang diketahui dengan benar, dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kita membelajarkan menyusun fungsi kuadrat hari ini? Kita lakukan dengan model pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 fase. Fase 1 sampai fase ke-5. Yang mana dalam pembelajarannya kita menggunakan sumber-sumber belajar, yaitu bahan ajar yang sudah Ibu share pada GC dan video pembelajaran yang juga Ibu share pada GC. Jadi kita akan juga mengerjakan LKPD yang mana setiap siswa nanti harus mengupload dan mengerjakan LKPD-nya. Jadi walaupun kita nanti bekerjanya secara berkelompok, kalian harus tetap mengerjakannya masing-masing individu. Karena kalian harus tulis, foto, dan upload pada GC-nya. Oke, paham dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Paham, oke. Sebelumnya kita ingat dulu, siapa yang mau menuliskan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Dulu fungsi kuadrat, oke. Emir ya, silakan. Nah, di sana. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Boleh? Oke, coba jelasin ke temannya. Buka maskernya dulu. Iya. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, berarti ada AX kuadrat tambah BX tambah C. Coba dibuatkan contohnya dalam bentuk angka.
Kalau di sana berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? A-nya 2, B-nya 5, C-nya 12. Oke, yang lain paham? Masih ingat dengan bentuk fungsi kuadrat? Oke, tepuk tangan dulu buat Emir. Emir nomor absen? 6, oke. Nomor absen 6, Emir. Ya. Nah, kalau sudah tahu, kita akan cek kembali. Nah, Ibu akan memberikan penekanan bahwa benar yang dikatakan Emir. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan kata lain, a-nya tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 gimana jadinya ya? Gambarnya kalau kemarin? Garis lurus, bukan bentuk fungsi kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah ingat, kita ke fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini Ibu berikan permasalahan kontekstual ya. Sebuah roller coaster berbentuk parabola terbuka ke bawah. Lintasan tersebut disangga oleh 3 tiang, yaitu tiang kanan, tengah, dan kiri. Di mana jarak awal lintasan dengan tiang kanan adalah 8 meter, kemudian jarak akhir lintasan dengan tiang kanan 2 meter, dan seterusnya. Jadi ada informasi berkaitan dengan jarak tiang-tiangnya. Apabila tiang kanan dimisalkan dengan sumbu Y, bisakah kamu menentukan lintasan roller coaster tersebut dengan fungsi kuadrat? Jadi kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan bagaimana menyusun bentuk umum dari fungsi kuadrat berdasarkan informasi-informasi yang diketahui. Tetapi Ibu berikan clue dulu bagaimana menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kalau ada soal cerita, apa sih langkah pertama yang kamu akan lakukan untuk menyelesaikannya? Ada yang mau? Mencari hal yang diketahui dengan cara apa? Kalau sudah ada bentuk itu, nah coba lihat. Roller coaster berbentuk parabola terbuka ke bawah. Apa yang kamu dapatkan dari sana? Kurang dari A-nya? A-nya kurang dari 0. Bentuk grafiknya seperti apa? Melengkung ke bawah. Oke, coba Sila gambarkan. Nah, jadi langkah pertama pasti harus gambarkan ya. Kalau ada parabola terbuka ke bawah, gimana sih gambarnya? Ya, buat dulu secara ini dulu nggak masalah, yang penting dia terbukanya ke bawah. Bagaimana gambarnya? Karena nanti ini akan kamu dapatkan di LKPD-nya ya. Bagaimana gambarnya kalau dia terbuka ke bawah? Oke, boleh sampai situ dulu. Iya betul, bahwasanya dia bentuknya akan terbuka ke bawah. Yang lain ingat ya, kalau terbuka ke bawah tuh bentuknya begini. Cuma sekarang patokannya adalah jangan dulu menggambarkan sumbunya, ya. Jangan dulu menggambarkan sumbunya. Perhatikan. Karena kenapa? Karena informasi yang lainnya akan lebih detailnya di bagian bawah tadi, jarak-jaraknya itu. Yang paling Ibu tekankan adalah bentuk ini, grafiknya dulu. Nah, semua sudah ingat ya? Grafik terbuka ke bawahnya seperti ini. Nah, kemudian ada 3 tiang. Siapa yang mau gambarin tiang-tiangnya? Ada di kiri, ada di tengah, sama ada di sebelah kanan. Siapa mau? Gambarkan dalam bentuk garis aja. Oh, ini tiang, ini tiang, ini tiang. Tidak masalah. Yuk, siapa yang mau tambahkan? Oke, Evandra. Oke, Sila tadi nomor 11. Evandra nomor 22. Ya, jadi ingat, setiap permasalahan yang berkaitan dengan masalah kontekstual, paling tidak coba kamu gambarkan dulu. Nah, itu cluenya ya. Jadi kalau ada soal cerita, coba gambarkan. Oke, mana tiangnya? Mana tiang sebelah kiri? Coba dijelasin teman-teman, tiang sebelah kiri yang mana? Tiang sebelah kiri, Oke. yang tengah, dan ini tiang sebelah kanan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Revandra. Jadi harus tahu dulu, harus terbayang dulu. Kalau ada masalah kontekstual harus bisa kita buatkan dalam gambarnya. Jadi paling tidak kalau parabola terbuka ke bawah seperti apa? Kemudian ada tiang-tiang penyangga seperti apa? Nah, di mana nanti selanjutnya silahkan kamu diskusikan dalam kelompokmu bagaimana penyelesaian dalam membentuk atau menyusun bentuk umum dari fungsi kuadratnya. Oke, ya kita akan ke fase 2, mengorganisasikan peserta didik belajar.
Jadi sekarang silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD sudah semua, lihat di HP-nya ya. Ibu lihat dulu posisi kelompoknya. Kelompok 1 nanti akan ada di sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah tahu posisi kelompoknya? Oke, silakan berdiri, pelan-pelan bawa barangnya, tetap tertib ya. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Di mana duduknya? Di sana. Oke. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, Ibu cek dulu ya posisinya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sudah semua ke dalam kelompoknya ya? Kalau begitu kita ke fase 3. Silahkan kalian gali informasi dari bahan ajar yang Ibu sudah berikan. Tonton video pembelajaran yang Ibu sudah buatkan untuk mengerjakan LKPD yang ada pada GC-nya. Ingat lagi ya, setiap siswa wajib mengerjakan. Nanti kalian Ibu akan minta untuk kumpulkan dengan cara difoto dan diupload pada GC-nya. Oke, silakan kalian diskusikan. Ibu berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk diskusi kelompoknya ya. Silahkan didiskusikan. Kalau udah di print kerjainnya di sini. Boleh, nah, di sana aja langsung kerjain. Ya, buka ininya ya, buka bahan ajarnya, buka videonya. Nah, video pembelajaran sama ininya dibuka. Ada yang sudah membaca soalnya? Oh, sudah. Nomor 1, apa yang diketahui dari soal? Titik apa aja yang diketahui dari soal? Puncak sama titik 1.0. Titik puncak sama satu titik lain. Ya, Oke. titik lain. Bagaimana caranya menentukan yang pertama, langkah pertamanya? Menentukan nilai apa? Itu nilai A. Untuk nilai A. Apa rumus yang dipakai? Y sama dengan A kurung tutup X kurang P dikuadratkan tambah Q. Oke. Apa aja yang disubstitusi? Y ada? Y. Y-nya apa? Y 0. Ya, betul. A ada? A. Oh, A-nya A biarin. A-nya belum. X. X-nya 1. X-nya 1, betul. P. P-nya 2. Ya, Q-nya? 3. Oke, sehingga A-nya dapatnya berapa? Min 3. Oke ya. Yang lain belajar ya. Cari tahu lagi bagaimana langkahnya. Jadi ingat ya, pada LKPD itu nanti kamu harus tentuin informasinya berbeda. Kalau informasinya yang diketahui titik puncak sama titik lain, rumusnya apa? Ya, atau dengan titik potong terhadap sumbu X, rumusnya apa? Oke, nomor 1 sudah kelihatan ya. Apa yang diketahui? Titik apa sama titik apa? Titik X sama Y. Apa namanya titik Titik puncak. sama titik lain. Oke, titik puncak itu kita simbolin apa? Apa koma apa? X sama Y. Oh, enggak. Kalau puncak P sama Ibu Q. P sama Q. Oke, boleh di atas ini ditulisin P sama Q. Kalau titik lainnya ditulis X sama Y. X sama Y, betul. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau titik puncak P sama Q, titik lainnya X sama Y. Rumusnya yang dipakai apa kalau mau cari kalau informasi yang diketahui itu titik puncak sama titik lain. Nah, itu harus ingat. Di sini harus tuliskan. Ya, sesuaikan sama bahan ajarnya. Coba buka satu bahan ajarnya. Yang di GC. Nah, yang di GC buka bahan ajarnya. Rumusnya Y sama dengan A kurung buka X min P iya. plus Q. Iya, nah, di sini ada kuadrat. Nah, itu harus diingat ya. Jadi ada rumus bentuk umumnya. Oke, itu nomor 1. Sehingga dapat A-nya berapa? Daripada min 3. Kalau ada dapat min 3, masukkan lagi ke iya. Tapi yang diganti apa aja? P, Q sama A. X-nya jangan. Ya, itu dia. Nah, yang lain dipelajari. Oke, nah coba Ibu lihat yang masalah 1. Oke. Bagaimana menentukan nilai A-nya kalau misalkan diketahui titik puncak sama titik lain? Titik puncak itu simbolnya apa, koma apa?
P, Q. Iya, nanti harus diingat. Terus titik lain itu disebutkan X, G. Apa rumus yang dipakai kalau diketahui titik puncak sama titik lain? Jadi ketahui titik puncak dan titik lain yang bisa akan digunakan adalah Y sama dengan A Kurung buka. X kurang P Iya. kurang tutup kuadrat Isi kuadrat, ya. tambahkan Q. Iya, apa aja diganti? Yang akan diganti X sama Y X sama Y, sama Q. P sama Q. Oke, sehingga dapat A-nya Kita bisa menentukan nilai A berapa? Mendika. Oke, setelah dapat nilai A, baru disubstitusikan lagi ke titik lain. Iya. Ke rumus ini kan rumus lagi. titik lain. Ya. Apa aja nih substitusi? Yang disubstitusikan adalah nilai titik puncaknya dan juga nilai A. A sama P dan Q-nya. Oke, dah bisa nomor 1 ya. Silakan lanjutkan belajar lagi. Oke, yang lain diginikan. Masalah 1. Masalah 1 sudah? Oke. Apa aja yang diketahui? Itu simbolnya apa? Pakai huruf biasanya Bu buat di bahan ajarnya. P, P dan ya, P dan Q. Kalau titik lainnya simbolnya X sama A. Oh, X, iya, kalau X pasangannya Y. Terus untuk mencari nilai A-nya pakai rumus Y sama dengan A kali X dikurang P. ya kuadrat ditambah iya, sehingga dapat nilai A-nya berapa? A-nya sama dengan berapa nih? Negatif 3. Negatif. Oke, setelah dapat nilai A-nya, masukkan ke langkah 2. A-nya ganti sama puncaknya nih ya. Ya, oke, udah sudah bisa. Nanti belajar lagi ya, dia bisa nanti jelasinnya. Ya, Gangga belajar. Oke, masalah 1. Oke. Masalah 1 lihat. Apa aja yang diketahui? Titik puncak dan titik lain. Oke, titik puncak itu disimbolin apa koma apa? Y. Kayaknya bukan Y deh. Coba lihat bahan. Iya. Jadi nanti kalau untuk nyelesain itu harus tahu kalau yang diketahui titik puncak sama titik lain rumusnya apa yang dipakai. Nah, rumus apa dia yang dipakai? Ya, jadi harus tahu dulu. Udah kebuka? Belum? Ya, ya. Sabar dulu. Oh, ini udah selesai. Coba lihat. Nah, nanti yang lain diajarin ya. Titik puncaknya itu kita simbolin P, Q. Kalau titik lainnya kita simbolin X, Y. Nah, rumusnya ini harus diingat. Kalau yang ditahu titik puncak sama titik lain, ini yang dipakai rumusnya. Karena kita nanti punya 3 rumus yang beda. Ya, makanya ada 3 masalah. Nah, sehingga tinggal masukkan ya. Yang diganti apa? Y. A-nya biarin, X-nya ganti, P-nya ganti, Q-nya ganti, sehingga dapat nilai A-nya sama dengan ini. Tulisin berapa A-nya? Ya, min 3. Itu dia. Nah, jadi dihitung dulu. Kalau sudah dapat A-nya min 3, baru dia masukkan lagi ke rumusnya. Rumusnya ini makanya harus diingat ya. Makanya di bulat. Nah, rumusnya diingat. Apa yang dimasukin setelah dapat A? A sama puncak tadi apa nama? Rumus bentuknya, hurufnya apa dianggapnya? Iya, P sama Q. Nah, itu dia. Oke, yang lain belajar ya. Oke, masalah 1 ya dulu. Oke, masalah 1-nya bisa? Coba lihat masalah 1 dulu. Oh, atas sudah. Ibu ke pinggir. Oke, apa yang diketahui dari masalah 1? Titik apa? Titik puncak dan titik lain. Iya, titik puncak itu disimbolkan apa, koma apa? P sama Q. Ya, betul. Kalau titik lainnya disimbolkan? X sama Y. Betul. Nah, karena misalnya titik puncak diketahui sama titik lain, rumusnya apa yang dipakai? Y sama dengan A. A kali kurung buka Membuka X min P kurung tutup kuadrat iya. plus Q. Iya, oke. Sehingga apa yang dimasukkan ke sana? Nilai apa aja dimasukkan ke sana? Nilai Y dulu. Y, A-nya min 3. Betul. Kalau sudah dapat nilai A, apa langkah keduanya? Menentukan untuk umum. Substitusikan nilai Lagi, A. ya, A-nya langsung ditusukkan lagi dan apa? P, koma Q. Kalau titik lain itu disimbolin? Titik lain itu disimbolkan? X sama Y. Nah, ingat titik puncak itu P, Q. Titik lain itu X, Y. Kalau ada titik puncak sama titik lain, rumus apa yang dipakai? Ini harus ingat. Rumus apa yang dipakai? Y sama dengan Ya, ini harus ingat ya. Harus ingat Y sama dengan A kurung buka X min P kurung tutup kuadrat. ya tambah ya apa yang dimasukkan ke situ? Titik puncak sama titik lain. Titik puncak itu udah apa dia simbolnya tadi apa? P, Q sama X, Y ya. Sehingga dapat nilai A-nya adalah
Oh, A-nya min 3. Ya, ada tulis di sini A-nya min 3. Kalau sudah dapat A-nya min 3, bagaimana langkahnya menentukan bentuk umumnya? Apa aja dimasukin ke rumusnya lagi? Substitusi titik yang diketahui. Tidak diketahui apa aja? Titik puncak sama titik lain. Titik lain ini maksudnya dimasukin, hati-hati. Oh, titik puncak. Kalau udah dapat A, berarti yang dimasukin adalah A sama Oh ya, A sama titik puncak. ya, titik puncak itu apa tadi simbolnya? P sama Q. Iya, itu aja. Sehingga dapat nilai akhirnya adalah Y sama dengan Min 3. min 3x kuadrat tambah 12. X min min 9. oke dah. Ya. Yang lain belajar ya? Oke, masalah satunya udah oke. Oke, masalah satu dulu coba Ibu lihat. Oh. Ibu lihat masalah satu apa? P, koma Q. Titik lain? Apa kita simpulin? X. Iya. Jadi ada P, Q dan X, Y. Kalau ada titik puncak sama titik lain, rumus apa yang dipakai untuk menentukan bentuk umum fungsi kuadrat? Harus tahu rumusnya. Nah, Y sama dengan, nah ini rumusnya ya. Jadi nanti setiap soal beda-beda, tergantung dari informasi apa yang diketahui. Y sama dengan A kurung buka X iya tambah iya sehingga dapetin A-nya berapa? A-nya min 3. Selanjutnya kalau sudah dapat A, bagaimana langkahnya menentukan bentuk umumnya? Apa yang dimasukkan? Kalau tadi kan PQ sama XY. Kalau yang ini? A lagi? Puncak itu apa koma apa? P koma Q. Nanti ini diginikan, di lengkap. Dua agak beda, tergantung apa yang diketahui. Yang kedua, titik apa yang diketahui? Apakah titik puncak lagi? Tidak ya, tapi titiknya sembarang, ya enggak? Nah, kalau titik sembarang bagaimana langkah-langkahnya? Nah, makanya beda informasi, beda rumus. Ya, nanti ingat dikerjain. Ya, dikerjakan. Oke, Bu lihat nomor 1, masalah 1 dulu. Udah ketemu belum? Coba lihat, masalah 1 itu apa yang diketahui? Titik apa yang diketahui? Puncak dan titik lain. Rumus apa kalau diketahui titik puncak sama titik lain? Rumus Y sama dengan A ya. dalam kurung X kurang min B B2 Ya. pangkat 2 tambah Q. Oke, apa aja dimasukin? Apa yang disubstitusi di sana? Nilai apa aja? Y ada? Iya dah. Ada. A ada? Ada. A belum, itu yang mau dicari ya. P P X dulu ya luannya. X ada? dulu X ada. P-nya P? 1 ini ada. Ada? Ada. Lagi? Yang terakhir? Itu yang terakhir Q. Q. Q-nya ada. Ya, jadi nanti harus ada semuanya itu. Sehingga dapat nilai A-nya berapa? A-nya A-nya jadinya min 3. Min 3. Nah, setelah dapat A-nya, bagaimana cara menentukan bentuk umumnya? Pakai rumusnya ini lagi. Lagi masukin apa aja yang diganti sekarang? Tinggal A-nya ini kan udah dapat. A-nya dapat? Jadinya tinggal masukin ini sama dengan min 3 Ya. dalam kurung X-nya kan tinggal masukin X-nya. X-nya masukin apa enggak? Oh, enggak. Tidak ya, jadi kalau XY itu diemin. Jadi yang diganti adalah nilai A sama P dan Q. Jadi ingat rumusnya ya. Kalau rumusnya titik puncak sama titik lain, ini yang dipakai. Ya, beda dengan yang nomor 2. Coba nomor 2 udah ya? Nah, nomor 2 sudah. Nah, kalau nomor 2, apa yang diketahui? Apakah titik puncak yang diketahui? Titik puncak nggak dari bacaannya itu? Dia ngomong nggak, ini titik puncak gitu nggak di soalnya? Enggak, artinya titik lain kan? Berapa ada titik lain? Ada 3, betul. Ada 3 titik, berapa koma berapa? 0, min 5, min 1,0 sama 1, min 12. Nah, kalau 3 titik lain yang kita nggak bisa tentukan apakah dia titik puncak atau titik potong sumbu X, berarti apa yang dipakai rumusnya? Nah, rumus yang dipakai kan pasti bentuk umumnya fungsi kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. iya, itu dipakai. Jadi kan beda soal, beda rumus. Jadi kamu harus ingat bentuk apa yang dipakai. Apa hasil terakhirnya? A-nya berapa dapat A-nya? A-nya min 1 ya min 1. B-nya? B-nya min 6. Oke, C-nya? min 5 Min 5. A-nya 1 min 1 tadi ya, berarti min 1x kuadrat, oke. Min 6x min 5. Oke, ya. Nanti coba lagi yang lain ya. Oke. Lihat. Nah, masalah 1 sudah belum ya? Apa yang diketahui di sana, titik apa sama apa? Titik puncak, Puncak sama titik lain. Titik puncak itu kita simbolin apa koma apa? P dan Q. Kalau titik lainnya kita simbolin X dan X dan Y. ya. Kalau ada titik puncak sama titik lain, rumus yang dipakai apa?
Y sama dengan Ya. A dalam kurung X min P kuadrat plus Q. Oke. Kemudian kalau sudah tahu rumusnya, apa yang dimasukin ke rumusnya itu? Kita nyari nilai A nya, Nilai A-nya dulu apa aja dimasukin? titik puncak sama titik lain Iya, berarti X sama Y sama P dan Q. Oke, sehingga dapat A-nya berapa nilainya? min 3. A-nya min 3. Oke. Setelah dapat A, Setelah A kita masukin angka itu angkanya itu ya? membentuk fungsi kuadrat Iya, bentuk fungsi kuadrat. Berarti apa aja dimasukin? A sama A dan titik puncaknya titik puncaknya aja ya. X, Y-nya jangan dimasukin. Oke. Jadi hasil terakhirnya berapa jadinya? Y sama dengan? min 3X kuadrat Iya. plus 12X min 9. Oke, betul. Nah, lanjutkan nomor 2. Ya. Oke. Jadi ingat setiap informasi yang ada, rumus apa yang dipakai sesuaikan, ya. Oke. Oke, nomor 1. Coba Ibu lihat nomor 1 bisa belum? Oke, cek dulu. Apa aja diketahui titik apa? XY. Terus apa yang rumus apa yang dipakai kalau ada titik puncak sama titik lain? Ini sama dengan A kurung buka X Min B pangkat. kurung tutup kuadrat Iya. plus Q. Iya, betul. Nah, itu dia masukin terus dapat A-nya berapa? A min 3. Min 3. Setelah dapetin A, bagaimana caranya menentukan bentuk umum fungsi kuadratnya? Apa aja yang dimasukkan lagi? Substitusi A min 3 Sama titik titik puncak. Titik puncak itu tadi apa? Simbolnya apa? PQ. Nah, X, Y ini dimasukin enggak? Enggak. Oke, sehingga hasil terakhirnya adalah Y sama dengan sama dengan min 3X kuadrat plus 12X min 9. oke, ya. Plus 12 ya jadinya ya. Plus 12X min 9. Oke. Ya, silakan lanjutkan ya. Oke, masalah 1 bisa? Coba lihat masalah 1 dulu. Oke, apa yang diketahui dari soal masalah 1? Titik apa sama apa? Titik puncak sama titik lain. Iya, titik puncak itu disimbolin apa, koma apa? 2,3. Simbol hurufnya P, Q. Kemudian titik lainnya X, iya, X, Y. Pertama kita nyari A dulu. A-nya dapat berapa? A-nya dapat min 3. Min 3. Setelah dapat A, substitusi A-nya ke rumusnya. Rumusnya ya. Yang dimasukin apa aja? A sama A sama P. dan Q ya. X, Y-nya dimasukin nggak? Enggak. Enggak ya, karena kalau udah terakhir nggak usah diganti X sama Y-nya. Sehingga jawaban terakhirnya adalah Y sama dengan Min 3X kuadrat ditambah 12X min 9. Oke, lanjutkan ya. Untuk apa nih? Deka bilang sini. Oke, di sana. Gini kan ayah. Brahmanta sama ini balik aja. Ya, balik aja biar posisinya biar sama-sama kerja. Sama-sama nanti belajarnya ya. Masalah 2, udah? Coba lihat masalah 2. Oke. Masalah 2 rumusnya apa yang dipakai? Titik apa aja nih ketahui kalau masalah 2? Titik puncak nggak kayak tadi? Enggak. Berarti apa aja titik apa namanya tuh? Titik lain ya berarti ya? Titik lainnya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kalau misalnya titik lainnya ada 3, berarti rumus apa yang digunakan? Harus ada rumusnya. Kalau tadi kan rumusnya Y sama dengan A kurung buka X min P kuadrat tambah Q. Kalau sekarang apa? Bentuk umum fungsi kuadrat apa? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, itu yang dipakai sekarang. Dapat nggak A-nya berapa?
Belum masih Masih, oke, iya. Oke, coba dulu. Dikurang 5 habis kan. Berarti min 12 sama dengan 20. B-nya ya, udah. Sekarang tinggal nyari A-nya. Jadi A-nya kan masih B plus 5 tuh. Masalah 2 ya? Masalah 2 udah nih ya? Iya. Oke, apa rumusnya yang dipakai? Fungsi Fungsi kuadrat umum ya, berarti Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dimasukin semua titiknya ke sana. Ya, kemudian eliminasi substitusi. Oke, dapat A-nya berapa? min 1. Min 1, oke, B-nya? B-nya min 6. B-nya min 6, oke, C-nya? Berarti hasil terakhirnya Y sama dengan Min 1 X kuadrat tambah 6x min 6x min 6X tambah min 5. Oke, boleh. Ya. Belajar lagi ya, yang lain. Oke, Bu cek masalah 2. Oke, masalah 2 itu sekarang rumusnya apa yang dipakai? Nah, itu Y Y sama dengan A plus B AX kuadrat plus BX plus BX plus C. Oke. Berarti ketiga titik itu disubstitusikan ke sana. Kemudian eliminasi substitusi dapat A berapa? A-nya dapatnya min 1 Min 1, B-nya dapat berapa? min 6. Min 6, C-nya min 5, sehingga hasil terakhirnya bentuk umumnya adalah Y sama dengan Sama dengan min 1 min X kuadrat boleh atau min 1X kuadrat juga boleh. Terus min 6x min 5. oke. Jadi ingat, beda informasi, beda rumusnya. Kalau tadi kan titik puncak sama titik lain. Kalau ini yang 3 titik beda. Oke, lanjutkan masalah 3. Oke, Revanda masalah 2 dulu. Masalah 2. A-nya dapat berapa? Titik A-nya 0,4. A. Itu deh, min 1, ya betul. B-nya B-nya itu min 6. min 6, C-nya Min 5. oke. Jadi ingat, kalau ada 3 titik beda, substitusikan ke rumusnya. Rumusnya apa? Ini tambah AX kuadrat tambah BX tambah Iya, itu dia. Kalau tadi titik puncak sama titik lain, rumusnya apa? Iya, jadi beda-beda rumusnya, ya. itu dengan A, X, min. X min B kuadrat tambah Oke, silakan masalah 3 lanjutkan ya. Oke. Masalah 2. Bisa? Substitusikan ke rumusnya. Umumnya jadinya apa? Y sama dengan min 1x kuadrat Ya. dikurang 6x dikurang 5. Oke. Ya, jadi digabungnya A, B, sama C-nya. Ingat kerjain. Oke, dah. Masalah 2 bisa? Coba lihat masalah 2. nanya di masalah 1. Oke, masalah satunya. Jadi ini kan saya lihat di jawabannya Ibu di YouTube. A dalam kurung 1 min 2 dalam kurung pangkat 2. Iya. Ini kok hasilnya negatif? Berapa? Kan 1 kurang 2 min 1 Min 1 kuadrat, min kali min plus. plus. Ya, terus? Kok bisa jadi ini? Oh, iya kan pindah ruas dia tidak? Coba ditulisin ulang. Oh, A-nya pindah ruas. Iya jadinya kan, atau min 3-nya pindah ruas karena kan A-nya masih sama. Nah, jadi 0 sama dengan, coba dibuat di sini. 0 sama dengan A kan itu ya, ditambah 3. Nah, gimana cara cari A-nya? Boleh. Min 3. Iya. Iya kan? Atau A-nya dipindahin dulu boleh, nanti kaliin min. Coba A-nya pindahin sekarang. A-nya pindah. Berarti jadinya min, A. itu plus. Kalau A aja, Berarti A min 3. iya. Nah, ingat kalau diganti-ganti. Ya? Oke, lanjutkan dulu ya. Oke. Oh iya, silakan, boleh. Sekarang masalah 3. Oke, sudah masalah 3. Gambarnya dulu. Kayak tadi, Bu kasih gambar. Masalah 2 udah bener ya? A berapa dapatnya? Min 1, B min 6, C min 5. Oke. Sekarang yang ini, gambarkan dia. Nah, kan sudah digambar tadi, boleh Ibu gambar? Oh, beda karena dia agak beda yang diketahui. Oke, ada 3 tiang tadi kan? Nah, udah digambarin sama Revandra tadi. Terus jarak lintasan dengan tiang kanan 8 meter. Yang mana tuh? ini. Awal lintasan tuh di sini, anggap awalnya deh. Nah, Anggap kanan gini. iya, sama tiang kanan. Yang mana tiang kanan? Iya. Berarti dari sini ke sini 8. Oke, simpan dulu. Terus jarak akhir lintasan dengan tiang kanan. Ini sama ini. Akhir lintasan dengan tiang kanan. Nah, misalkan di mana ini anggaplah ini kan agak sinian dikit ya. Akhir lintasan. Oke, gitulah anggap. Nah, berapa sama tiang kanan ya?
Berapa ini ya? 2 meter. Tadi ini tadi berapa tadi? Ini kan 8 sampai sini aja. Di sini habis itu 2 meter. 2 meter. Habis itu tiang kiri dan tiang kanan 16 meter. Yang kiri, meter. Mana tiang kiri? Ini. Iya. Mana tiang kanan? Oke. Ini kira-kira lah. Oke, itu 16 meter. Terus apabila tiang kanan dimisalkan dengan sumbu Y, oke, ini sumbu Y ini berarti ya? Ini sumbu X, gitu kan? Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Tentukan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, berarti apa yang kita ketahui di sana? Ya, anggap aja ini dari 0. Nah. Ya, no. Oh, ini kan sumbunya 0. Ini sumbu Y-nya soalnya kan pasti ini 0. Oke, berarti ini berapa? 2. Boleh. Terus ini berapa? Anggap tiang lah. Ini kurang. Ibu agak bingung saya. Oke, mungkin ibu cek. Nah. Oke, perhatikan kalau masih ada yang bingung menggambar masalah 3, ibu berikan sedikit clue-nya di sini ya, gambarnya. Tapi nanti coba selesaikan secara sendiri. Oke, nah kira-kira modelnya seperti itu. Bisa dilihat di slide? Oke, kira-kira nah, dari pojok, nanti mungkin ibu akan keliling juga ya. Dari sini, maksudnya jarak antara awal lintasan sampai tiang ketiga itu 8 meter. Kemudian jarak antara lintasan akhir sama tiang yang kanan 2 meter. Berarti kalau jarak yang pojok-pojok ini berapa jadinya? 10. Kemudian bahasanya tinggi tiang tadi itu. Tinggi tiang yang kanan ya. Tinggi tiang kiri dan tiang kanan. Nah, kan sama ya, tiang kiri dengan tiang kanan tingginya berarti ke atas. Ya, 16. Kemudian tiang kanan dimisalkan sumbu Y. Ya, tiang kanan sumbu Y. Jadi kamu akan punya 2 titik potong terhadap sumbu X. Berapa koma berapa? 2,0. Hati-hati. Di sebelah sini. Iya, min 8,0. Dan titik lain yang lain 0,16. Jadi ada 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Silahkan apa rumus yang dipakai di sana. Nah, ada clue-nya. Mungkin karena beberapa agak sulit menggambarkannya. Ya, jadi ibu berikan clue dikit mengenai gambar dari bentuk sumbu kuadratnya. Ini Y. Di atasnya ya. 16-nya. Oh. Ya, kira-kira begitulah bentuknya. Jadi kalau yang penting adalah kalau nyusun bentuk umum fungsi kuadrat, lihat titik-titik yang dipakai ya, titik-titik potongnya itu. Ini buat ibu ya. Oke. Masalah 2-nya udah tadi ya? Coba lihat. Oke, A-nya berapa dapat A-nya? Nah iya, saya dah min 1. Betul. B-nya? Min 6. Ya, C-nya? Min. Ya, jadi pakai substitusi eliminasi ya. Masukkan dulu. Rumusnya apa? Rumusnya seperti bentuk Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat B. tambah BX tambah C. Nah, sekarang tinggal yang masalah 3. Raffi udah ketemu awalnya sebelum ibu kasih ini? Sudah, tapi tadi Masih bingungnya di mana? Tiang-tiangnya? nentuin kasih tiang kiri. Tiangnya tuh, iya, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kamu tahu sekarang titik potongnya, apa rumusnya dipakai untuk itu? Yang masalah 3? Sama kayak masalah 2. Enggak, beda. Oh, beda. Coba lihat. Nah, 2 titik potong sumbu X dan titik lain. Lihat di bahan ajarnya. Nah, Titik puncak 2 titik potong sumbu lain. Nah, rumusnya adalah, ibu kasih clue ya. Y sama dengan A kali X min X1 X min X2. Nah, silahkan yang mana sebagai X1 X2. Nah, dengan rumus yang lain ya. Oke, rumus apa yang dipakai untuk masalah 3? Masalah 2 belum ya? Oke, belum masalah 2 ya. Benar, masukkan dulu. Substitusi dulu, dapetin A, B, C-nya. Ya, oke. Berapa tuh? min 1x kuadrat min 6x min 5. Ya, oke, nanti dicek sama-sama. Ya, benar apa tidak?
betul. B. nya min 1, B-nya min 6, C. C-nya min 5. Oke, dah tinggal masukkan. Sekarang masalah 3. Balik masalah 3. Gambarnya kan sudah dapat. Nah, terus rumus apa yang dipakai? Jadi biar Ibu tahu dulu rumus apa yang dipakai kalau ada titik potong sama sumbu X dan titik lain. Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1. Iya, betul. X kurang X1, tutup lagi, kurung buka lagi. X kurang X2. Iya, itu dia. Itu yang dipakai ya? Oke, silahkan coba. Nah, yang mana jadi X1,0, yang mana jadi X2,0 sama titik lain atau X, Y. Ya, kan ada 3 ya. Oke, silahkan. Masalah 3 udah belum, Juna? Belum. Oke, masalah 3-nya sesuai gambarnya itu. Nah, apa yang rumusnya dulu harus tahu apa yang dipakai kalau ada 2 titik potong sumbu X sama titik lain. Rumusnya dulu. Karena ini berbeda dari masalah 1 sama masalah 2. Coba lihat di bahan ajarnya. Nah, buka bahan ajarnya, lihat ininya, lihat rumusnya. Ya, ada 2 titik potong sumbu X sama titik lain. Rumus apa yang dipakai? Oh, tuh apa tuh? Y sama dengan A kurung buka X min X1 kurung ya. Iya, itu dia. Oke, orang-orang misalkan ya. Nyam ya. Y sama dengan A X min X1 sama X min X2. Titik apa aja tadi yang diketahui di soal? Kalau sudah kamu gambarkan tadi itu yang sesuai dengan di gambarnya Ibu tuh. Berapa koma berapa? Yang tadi Ibu lihat lagi di papan dong. Oh, berapa? Udah tadi. Berapa koma berapa? Tuh. Mana tadi kamu catat? Ayo, lihat nah. 2, iya. Habis itu? Min 8,0. Lagi satu? 0, iya. Ini min ya. Min. Nah, berarti yang mana jadi X1 sama X2? Iya, betul. Ini X1, ini X2. Kalau ini apa namanya nih? Ingat kalau titik itu apa koma apa? Iya, apa koma apa? Kalau tadi kan titik puncak tuh P, Q. Kalau titik lain tuh apa koma apa? Yang biasa, ayo. Apa koma apa? Iya. Silahkan masukkan ke rumusnya itu, cari A-nya. Ingat ya, cari A dulu, baru masukkan lagi. Yuk. Oke, rumusnya yang dipakai Y sama dengan A X min X1 X min X2, betul? A-nya dapat berapa? A-nya dapat min 1, iya. Silahkan habis dapat nilai A, silahkan substitusikan lagi ke soalnya. Ingat, X sama Y-nya jangan diganti kalau yang udah dapat A-nya, ya. Jadi biarin dalam bentuk Y sama dengan gitu nanti. Oke, coba Ibu lihat, dapat sudah nilai A-nya? Masih nyari? Nomor 3. Oh, enggak, sesuai dengan itu gambarnya. Ya, jadi kalau misalkan ada 2 titik potong, udah bener, rumusnya kan pakai ini. Sekarang titiknya kan ada 2, ada 3 tuh. 2,0 lagi min 8,0 sama titik lain 0,16. Yang mana jadi X1? Boleh. Yang mana jadi X2? Boleh. Berarti yang ini jadi apa? Iya. Nah, silahkan masukkan ganti A, dapetin A-nya dulu. Kalau sudah dapat A-nya, balik ke rumusnya sama kayak masalah 1 tadi. Ya, cuman beda rumus. Silahkan. Oke, Ibu kasih tambahan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, habis itu kita coba presentasikan di depan. Kira-kira bagaimana? Udah ketemu yang ketiga? Lainnya 0,6. Kalau ada 2 titik potong sumbu X sama titik lain, rumus apa yang dipakai? Y sama dengan A kurung tutup X kurang X1. Iya, X kurang X1 Kurung tutup kurung X, ya. X kurang X2. Iya, lanjutin aja. Mana jadi X1 sama X2? Iya, betul. Itu X1 lagi. Berarti ini apa namanya? Titik lain itu? lain. Apa? Apa koma apa? Kalau tadi kan titik puncak kan P, Q. Kalau titik yang lain, titik yang biasa itu apa namanya? Iya. Silahkan dapetin nilai A-nya dulu. Oke, silahkan. Berapa dapat A-nya? Udah pada A? Berapa? Iya, udah, masukkan. Betul, lanjut. Ini kan min 12 B plus 5 ini dari mana dapat 5? Yang mana itu ya? Ini yang apa namanya masalah 2. Oh, karena A-nya. A-nya berapa? Nih. Oh, A-nya kan B plus 5. B plus. Nah, ya kan itu disubstitusikan. Sehingga dapat nilai B dulu, nanti kembalikan lagi dia. Substitusi eliminasi. Iya. Masalah 3. Masalah 3 udah dapat A-nya berapa? Udah. Berapa? Min 1. Betul. Terus terakhir banget
terakhir banget belum nemu yang ini ya Bu, yang C-nya gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Kali pelangi aja kan? Ya, ini kan ini plus berarti sini ya. Iya, habis itu Berarti X min 2 sama X plus 8-nya dikali pelangi dulu. ya, Habis itu terakhir baru kali min 1. Hati-hati ngalinya. dikali satu lagi. Iya, nanti terakhir. Kasih ketemu C-nya. Ketemu enggak belum? Iya, sama A-nya berapa dulu? Betul. Habis itu min X kuadrat min 6X plus apa ya? Plus ya? Oke. Betul. Ya. Oke, sudah. Berapa? Jadinya min X kuadrat tambah 10X tambah Tambah atau min? yang ininya. Heeh. Oh, min jadinya. Min ya? Heeh. Baru belakangnya benar. Iya. Terus jadi Iya. min X kuadrat dikurang 10X. Hati-hati ngitungnya dia, Deva. Heeh. Yang penting ininya dulu. Ini jadinya plus ya. Ya. Kayaknya nggak 10 deh. Coba nak lihat ini. Ini kan jadinya X min 2. Iya, X min 2. Kalau ini kan jadinya X plus 8. Nah, kalau kali-kali 8 sama 2 itu dikurang. Itu dikurang. Iya. Nah, bukan ditambah. Nah, jadi angkanya bukan 10. Nah, Iya, tuh. Itu dia. Oke, beberapa ibu lihat sudah menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Sekalinya kita akan masuk ke fase keempat ya, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusinya. It's time to present. Jadi ibu akan berikan kalian, mungkin nanti akan beberapa yang maju ya, karena akan banyak sekali nilai-nilai yang bisa ibu dapatkan dari kalian yang sudah aktif maju ke depan. Jadi karena apa? Karena setiap permasalahan itu berbeda. Jadi informasi-informasi yang didapatkan dari soal akan menggunakan rumus yang berbeda dengan menyusun fungsi kuadratnya. Oke, kita coba masalah satu dulu. Seorang arsitek ingin merancang sebuah gapura berbentuk lengkung menyerupai parabola. Arsitek tersebut menggambar gapura pada sebuah bidang kartesius, di mana diketahui puncak gapuranya terletak pada koordinat 2,-3 dan melalui titik lain yaitu 1,0. Tentukan bentuk umum dari fungsi kuadrat berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, sebelumnya apa yang kamu dapatkan dari masalah 1? Titik apa aja yang diketahui? Titik puncak dan titik lain. Apa langkah pertama dalam mengerjakannya? Menentukan nilai A. Sebelum nilai A itu harus tahu dulu rumusnya. Apa rumus kalau misalkan diketahui titik puncak sama titik lain? Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat ditambah, iya itu dia. Jadi kalau ada titik puncak sama titik lain, gunakan rumus itu. Siapa yang mau coba mencari nilai A-nya saja dulu? Silakan. Oke, Revandra, nyari nilai A-nya. Ya, silahkan. Ya, itu penghapusnya. Ya, sampai A-nya aja dulu ya. Nanti yang lainnya baru ibu kasih atau lempar ke yang lain. Mencari nilai A saja, Revandra. Silahkan tulis dulu apa aja yang diketahui dari soal. Nolnya di sebelah kiri. Terus di sini ya.
jelasin ke temennya. Hadap ke sana ya. Buka maskernya. Yang lain tolong dengarkan. Jadi kita mendapatkan soal permasalahan itu pada masalah 1 mengenai bagaimana kita akan menyusun suatu fungsi kuadrat. Nah, disebutkan pada masalah 1 kita mendapatkan 2 nilai yang akan kita ketahui. Yang pertama nilai titik puncak atau P, Q itu 2,3, sedangkan nilai titik lain dari 1 itu X, Y itu 1,0. Nah, ketika mendapatkan satu nilai titik puncak dan satu nilai titik lain, kita menggunakan satu rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang Pi kuadrat ditambahkan Q. Nah, karena saya disuruh mencarikan A, kita akan masuk ke penyelesaian. Kita substitusikan semua nilai yang sudah kita punya. Jadi, nilai 2 ini adalah P, nilai 3 ini Q, nilai 1 ini X, dan nilai 0 ini Y. Kemudian kita semua masukkan ke dalam rumusnya. Dan akan mendapatkan nilai A sama dengan min 3. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang punya jawaban berbeda? Atau sama semua? Paham? Oke, kalau gitu tepuk tangan buat Revandra. Ya, silakan duduk. Kalau sudah dapatkan nilai A-nya, siapa yang mau cari bentuk umumnya? Berarti kalau A sudah tahu, tinggal kembali substitusikan ke rumusnya. Di sini sudah dibuatkan rumusnya oleh Revandra. Ya, tinggal kamu ganti nilai A, P, dan Q-nya. Siapa mau? Oke, silakan. Nah, ingat ya, ada informasi-informasi yang berbeda. Jadi rumus yang digunakan juga berbeda. Ingat yang diganti hanya A, P, dan Q. X sama Y-nya jangan diganti. A, P, dan Q. Ingat kalau pangkat 2 berarti apa namanya? Kali? Iya, kali pelangi. Silahkan. Ya, orek-orek dulu boleh. Kali pelanginya itu hasilnya apa aja. Biar nggak salah nanti ya, karena min yang di depan itu biasanya bikin teledor kita. Jadi ingat kalau dalam perhitungan matematika kalau sudah kurungnya pangkat 2, ingat dikurung 2 kali dulu buatnya. Orek-orek dulu nggak masalah. Oke, coba Kak Sila jelaskan. Nah, jadi setelah kita ketahui semua itu nilai A-nya sama dengan min 3, kita substitusikan semua sesuai rumus, tapi untuk bagian Y sama X-nya tidak diganti. Jadi kita dapat di sini rumusnya itu min 3 dalam kurung buka X min 2 kurung tutup kuadrat plus 3. Nah, sebelum dapat dari sini saya itu hitung dulu. Jadi ini dikuadratin X kuadrat itu X dikali X jadinya X kuadrat Ya. Lalu ini saya buat aja biar. Iya, buatkan aja. Ya, buatkan di Ini lain dikali, tempat. jadinya itu dia X kuadrat. Ya, Lalu betul. ini 2X karena dalam kurung jadinya itu 2X kali 2X dapat 4X. Min apa plus? Plus. Hati-hati, Karena- min atau plus? Plus Plus apa min? min. Min apa plus? Yang lain? Min ya, karena X kali min 2 atau min 2 kali X. Ya, jadi dia min. Lalu Selanjutnya? min 2 di kali 2 jadinya min 2 kuadrat jadinya itu plus 4. Iya, itu baru plus. Oke, selanjutnya? Nah, ini hasil dari sini itu kita kaliin sama min 3 dapat segini. Hati-hati, udah bener belum perkaliannya? Yang lain tolong koreksi jika ada yang salah. Min 3 kali X kuadrat jadinya min 3X kuadrat. Tuh, Lalu min 3. 3 kali Min 4X 4X. jadinya plus 12X. Oke. Lalu min 3 kali plus 4 jadinya min 12. Iya, betul. Lalu diturunin lagi, di sini diturunin. Jadinya itu min 3X kuadrat
plus 12x min 9 karena min 12 tambah 3 itu min 9. Oke. Yang lain bagaimana? Samakah bentuk umumnya? Sudah paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat Desila. Ya, hati-hati ya. Jadi dalam mengerjakannya harus pelan-pelan dan ingat kembali konsep-konsep yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, betul sekali. Jadi masalah 1 sudah semuanya paham. Kita lanjutkan dengan masalah 2. Oke, masalah 2 berkaitan dengan permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola kita juga tidak luput dari menendang jalak bola yang jauh, yang melambung. Dimana ternyata kalau kita gambarkan tendangan bola itu memiliki koordinat 0,-5, min 1,0 dan 1,-12. Nah, di sini Ibu minta 3 orang bisa maju ke depan nih. Kenapa? Karena kalau misalkan ada 3 titik yang berbeda, rumus apa yang dipakai? Rumus membentuk kuadrat apa tadi? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Betul sekali. Jadi siapa yang mau substitusi 0,-5? Satu aja dulu. Oke, Arta? Siapa yang mau substitusi min 1,0? Arin? Oke, boleh dihapus dulu papannya ya. Lagi 1. Bertiga bisa nih. Ah, bertiga bisa. Siapa yang mau lagi 1? Titiknya adalah 1,-12. Oke, yuk. Nah, 3 orang maju, langsung. Oke, sebelah-sebelahan ya. Arta, Arin, sama ya nomor absen 37. Oke. Arta nomor 16. Arin 38 dan 37 Ayu. Oke. Ya, jadi kita harus substitusikan saja. Ingat, beda informasi, beda rumus yang dipakai. Silahkan. Ya, Arin di tengah, Arin, ya. Ayo, bisa nggak? Oh, bisa. Cari tempat papan yang tidak bolong ya, di atasnya boleh. 0,-5 Arta punya, min 1,0 Arin, 1,-12 Ayu. Oke, siapa sudah? Arta. Oke. Di sebelah sini Arta, sebelah kiri. Oke, buka maskernya. Yang lain tolong perhatikan Arta, dia akan menjelaskan bagaimana mensubstitusi titik 0,-5. Jadi tadi kan udah dibilang sama ibunya rumusnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Terus kita nyari substitusi yaitu tadi kan kita lihat ada kita nyari yang X nya itu 0,-5 gitu kan. Terus kita masukin Y nya min 5 sama dengan A, X nya tadi 0 pangkatin, kuadratin, terus tuh B plus B. Terus kan ini ada X, masukin lagi X yang sini, terus C. Setelah itu ini dihilangin karena sama ya. Terus tuh dapat min 5 dengan C. Ya, jadi Arta dari titik yang pertama dapat nilai C-nya adalah min 5. Yang lain bagaimana? Sama? Paham? Oke, kalau begitu silakan tepuk tangan buat Arta. Oke, benar ya. Cuman Ibu tekankan lagi. Kalau titik ingat ada kurungnya ya. Nah, benar. Sebab yang depan adalah X, yang belakangnya adalah Y. Tinggal substitusi ganti sehingga kita dapat nilai C-nya adalah min 5. Oke, betul sekali. Kemudian, oke, Ayu sudah. Silahkan Ayu titik ketiga. Oh, bisa hadap ya, agak ke situ. Ya. Boleh dibuka maskernya juga biar terdengar jelas. Oke, silahkan untuk titik yang ketiga 1,-12. Oke, ya. Jadi kita substitusiin persamaan kedua yaitu A sama dengan B plus 5. Kan yang diketahui titik ketiga atau C itu 1,-12. Kita substitusiin ke rumusnya yang di awal, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi Y-nya itu kita ketahui nilai Y-nya itu min 12. Habis itu sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Nah, karena A-nya ini kita ketahui hasilnya B tambah 5, kita substitusiin ke sini. Jadi min 12 sama dengan B ditambah 5 ditambah B min 5. Nah, min 5 ini kita dapetin dari nilai C yang sudah kita cari di awal.
Lalu jadinya karena 5 dikurangin 5 itu 0, jadi kita dapat 2B, jadi min 12 sama dengan 2B, jadi B kita dapat hasilnya itu sama dengan 6. Min 6. Oh, B-nya itu sama dengan min 6. 6. Tapi sebelumnya A-nya itu dapat dari mana? Dari punya Arin dulu ya? Iya. Oh, dari Arin dulu. Oke, kalau begitu kita kasih kesempatan Arin dulu buat buat nambahin penjelasannya. Oke, silakan Arin dulu coba. Oke, kita lihat penjelasan dari Arin ya. Untuk titik min 1,0 berapa dapatnya? Oke, silakan. Baik, sebenarnya saya izin membuka masker. Jadi langkah kedua kita akan mensubstitusikan persamaan pertama dan titik min 1,0. Habis itu sini kita sudah ada rumus persamaan kuadrat umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, C kan kita sudah ketahui bahwa itu dari min 5, jadi kita tinggal tambahin di sana. Terus X itu sesuai sama titiknya ini. Jadi 0 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah B min 1 min 5. Habis itu jadinya 0 sama dengan min A min B min 5. Lalu kita kalikan dia dengan negatif 1 biar hasilnya positif. Terus kita pindahkan ruas A-nya, jadi dapat A sama dengan B plus 5. Yang lain bagaimana? Ada yang mau mengkoreksi nggak? Hati-hati perlihat, kok bisa A-nya min? Coba ibu yang tanya deh kalau gitu. Ini nih kok bisa A-nya min? Oh ya. Min 1 kuadrat berarti? Iya, A min B. Coba minnya hapus. Oke, terus dikali berapa semuanya? Dikali min 1. Coba kali min 1. Min itu plus itu. Ya, itu benar. Oh iya, jadi A-nya di sana aja. Oke, jadi A-nya dapatnya adalah B plus 5. Ya, dari yang titik kedua kita dapat nilai A-nya sama dengan B plus 5. Yang lain gimana, sama? Oke, paham? Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu buat Arin ya. Silakan duduk. Nah, baru kita ke Ayu. Oke, sekarang jelaskan kalau titik ketiga gimana jadinya. Jadi kan kita udah ketahui rumus fungsi umum kuadratnya. Nah, jadi kita tinggal masukin nilainya. Ini X, ini Y. Jadi min 12 sama dengan A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 ditambah C. Nah, jadi sama dengan itu min 12 sama dengan B plus 5. Nah, B plus 5 ini kita dapetin dari hasilnya yang tadi dihitung oleh Arin. Jadi ini A sama dengan B plus 5. Kita substitusin ke sini, habis itu B plus B min 5. Nah, min 5-nya ini kita dapat dari nilai C yang tadi dihitung di awal. Jadi, min 12 sama dengan 2B karena 5 min 5, habis itu kita dapat hasilnya 2B, jadi B sama dengan min 6. Iya, betul sekali. Putar dulu buat Ayu ya, yang lain bisa? Ya, oke. Jadi, untuk Ayu, dia melihat hasil-hasil sebelumnya. Dari Arta yang dapat C sama dengan min 5, jadi masukkan ke sini. Kemudian dari punya Arin yang A-nya diganti dengan B plus 5, juga diganti itu. Nah, sehingga dia mendapatkan nilai B-nya adalah min 6. Hasil terakhirnya bagaimana? Kalau sudah dapat nilai A, B, C, tinggal kita gabung ya. Jadikan bentuk kuadratnya apa jadinya hasilnya? Y sama dengan A-nya berapa tadinya? Oke, A-nya dulu. Karena B-nya adalah min 6, ingat diganti. Min 6 tambah 5. Ya, sehingga hasil terakhirnya adalah Y sama dengan min 1 X kuadrat plus min 6 X C-nya plus. Oke, atau ibu sederhanakan ya. Y sama dengan min X kuadrat min 6X min 5. Boleh. Jadi bentuk umum dari masalah keduanya, ingat buatkan lagi ke dalam bentuknya, ini rumusnya tadi. Masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, kira-kira yang lain sama. A, B, C-nya dulu dapatkan, baru tinggal masukkan ke bentuk umum fungsi kuadratnya. Paham semua? Paham, oke. Kalau begitu, kita ke masalah 3. Ya, tadi masalah 3 sudah ibu kasih clue. Jadi ada titik potong terhadap sumu X ya, 2,0 dan min 8,0. Kemudian titik lainnya 0,16. Siapa yang mau coba untuk mencari nilai A-nya dulu? Karena pemakai rumus yang berbeda ya, antara titik potong sumu X dan titik lainnya. Siapa yang mau pakai nilai A? Oke, Emir. Silakan. Nah, boleh dihapus itu. Spidolnya, Mir. Sudah? Oke.
mendapatkan titik potong sumbu X sama titik lain, rumus apa yang dipakai? Y sama dengan A kurang buka? Iya, X min X1 kurang tutup, kurang buka lagi? X min X2, ya itu dia. Ada 3 rumus yang harus kita ingat. Tergantung dari informasi apa yang diketahui dari soal. Kalau titik puncak dan titik lain, rumusnya apa? Kalau titik yang berbeda, rumusnya bagaimana? Dan kalau ada titik potong sumbu X dan titik lain, rumusnya apa? Jadi ada 3 hal itu yang kita harus ingat dalam menyusun bentuk umum fungsi kuadrat. Cuman agak sulit ini ya, karena kamu harus bisa menggambarkan terlebih dahulu. Ya, dari soal cerita, jadikan gambarnya. A-nya saja dulu ya. Oke, ya. Ya, A-nya saja dulu. Nanti kalau sudah dapat nilai A, baru kita dapatkan bentuk umumnya. Oke, berapa dapatnya? Oke, coba jelaskan ke temannya. Silahkan buka maskernya dulu. Yang lain tolong dengarkan. Dari soal dapat kita ketahui bahwa titik A-nya dan titik B itu merupakan titik yang memotong sumbu X, yaitu 2,0 dan titik B-nya itu negatif 8,0. Lalu titik lainnya itu 0,16. Nah, cari nilai A itu memasukkan substitusi dari nilai titik lain ke Y-nya. Jadi di sini Y-nya itu 16. Kita substitusi ke sini jadi Y itu 16. Nah, lalu X yang di sini itu berasal dari X dari titik lain di C ini. Kita substitusi ke sini. Jadi 16 sama dengan A 0 kurang 2 dikali 0 tambah 8 itu sama dengan negatif 16A. Jadi A-nya itu sama dengan negatif 1. Iya, A-nya sama dengan negatif 1. Yang lain bagaimana? Sama? Tinggal ganti ya. Tinggal ganti X1, X2 sama X dan Y-nya. Sama? Paham semua? Paham? Oke, kalau begitu silakan tepuk tangan dulu buat Emir. Nah, rumus yang dipakai berbeda ya. Rumus yang dipakai adalah bentuk ini yang tadi sudah kita sama-sama bilang ya. Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Beda rumusnya. Selanjutnya kalau sudah dapat nilai A, silakan siapa yang mau substitusi untuk mendapatkan bentuk umumnya. Siapa yang mau tadi? Oke, Deva silakan. Emir nomor 6. Deva nomor 29. Oke. Ya, boleh. Mana aja dipakai. Silakan. Oke ya, silakan coba jelaskan kepada teman-temannya. Yang lain tolong dengarkan. Jadi rumusnya itu kan Y sama dengan A kurang muka X dikurang X1 kurang tutup kurang muka X dikurang X2. Jadi kita substitusiin nilai X1, X2 dan nilai A. Nilai A itu kan min 1. Terus tuh X1 nya 2, X2 nya min 8. Nah,
X min 8 ini jadinya X plus 8. Kita kali pelangi, jadinya X2 ditambah 8X dikurang 2X dikurang min 16. Itu semua kita kaliin dengan min 1, yang dapat hasilnya itu min X kuadrat min 6X plus 16. Oke, yang lain bagaimana? Sama dapat bentuk umumnya? Paham? Ya, jadi ingat karena rumusnya berbeda, disubstitusinya juga berbeda ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Deva. Benar sekali. Ya. Hati-hati dalam menyelesaikannya karena kita ingat harus pakai kali pelangi. Jadi ingatkan bentuknya seperti itu. Oke, jadi sudah ketiga masalah sudah kita selesaikan. Nanti silahkan ya, setiap siswa wajib buat itu. Ibu tunggu hasil uploadannya, foto upload pada GC LKPD yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kita masuk ke fase 5. Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa yang mau menyampaikan kembali, merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini berkaitan dengan menyusun bentuk kuadrat atau bentuk fungsi kuadrat dari informasi-informasi yang diketahui. Yang mau mengutarakan silakan. Siapa mau? Apa saja informasinya, kalau yang diketahui titik puncak sama titik lain, apa rumus yang digunakan? Harus diingat itu. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Lagi satu, lagi terakhir nih, fase 5, ayo. Revandra, oke boleh, silakan ke depan. Oke, rangkuman hari ini ya, apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan yang lain dengarkan ya. Jadi pada kesempatan yang kali ini kita mempelajari tentang cara menyusun suatu fungsi kuadrat. Dari persoalan menyusun fungsi kuadrat biasanya ditemukan 3 kondisi. Yang pertama ditemukan kondisi dengan 2 titik X dan 1 titik lain. Yang kedua ada ditemukan dengan 3 kondisi dengan 3 titik lain. Dan yang kemudian ada kondisi terakhir yaitu dengan 1 titik puncak dan juga 1 titik lain. Lewat kondisi-kondisi tersebut kita dapat menganalisa untuk menyusun suatu fungsi kuadratnya. Analisa itu berbeda-beda tergantung dari apa diketahui atau apa nilai yang kita ketahui pada soal. Terdapat 3 rumus yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu rumus yang Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 dalam kurung X kurang X2. Kemudian ada rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang P kuadrat tambah Q. Dan kemudian yang rumus yang terakhir itu adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, yang lain bagaimana? Lengkap sekali ya penjelasannya Revandra. Tepuk tangan dulu buat Revandra. Tepuk tangan. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi ingat kembali benar bahwa kita sekarang harus ingat 3 buah rumus tergantung dari informasi yang diketahui. Kalau ada titik potong terhadap sumbu X dan titik lain, maka rumusnya adalah yang pertama, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kalau yang diketahui titik puncak sama titik lain, berarti rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A kali X min P kuadrat ditambah Q. Ya, terus yang terakhir, kalau ada 3 titik dengan koordinat yang berbeda, jadi dia bukan titik potong sumbu X, bukan juga titik puncak, maka kita kembali lakukan dengan eliminasi substitusi ya dari bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ada 3, lumayan banyak ya, 3 rumus yang harus kalian ingat. Tapi nggak masalah, semakin lama kamu latihan, semakin kamu coba-coba, kamu pasti akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menyusun fungsi kuadrat. Oke, untuk itu kalian sudah paham apa yang kita pelajari hari ini? Oke, kalau begitu silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Yang tertib, jangan rusuh ya, silakan. Hati-hati. Oke, sudah di tempat duduknya masing-masing? Oke, kalau sudah, silakan hari ini kita terakhir. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajarannya, kita coba kuis dulu ya.
Silakan keluarkan selembar kertas, tulis nama, nomor absen kertas. Nomor absen kelasnya ya. Jadi silakan tulis identitas yang lengkap. Ibu akan berikan 2 buah soal. Nah, yang pertama soalnya grafik. Nah, sudah diketahui apa yang menjadi informasi dalam grafiknya. Tentukanlah bentuk umum dari fungsi kuadratnya. Kira-kira kalau nomor 1 clue-nya apa? Titik potong terhadap sumbu X sama titik lain. Berarti rumus yang dipakai rumus yang mana? Nah, ingat yang ada X1 sama X2. Oke, udah bisa. Terus nomor 2, kalau ada titik puncak dan titik lainnya. Nah, apa yang dipakai di sana? Ingat aja clue-cluenya ya. Silakan coba lakukan dan selesaikan permasalahan tersebut. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Nah, karena sudah pas nih waktunya, tinggal kita kuis. Nah, silakan kerjakan.
waktu lagi 2 menit ya. Ya, tinggal recheck kembali hasil pekerjaannya. Ya, tinggal perhitungannya saja. Yang penting kamu harus tahu ya, ingat setiap mengerjakan bentuk umum atau menyusun bentuk umum dari fungsi kuadrat harus tahu informasi apa yang diketahui dulu. Jadi biar tahu rumus mana yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi Ibu ingatkan kembali, berikan lagi motivasi pada kalian. Walaupun kalian tidak bisa matematika, tidak pinter matematika, paling tidak kalian harus ada usahanya dulu dalam mengikuti pembelajaran. Ya, paling tidak seberapapun usaha kalian akan sangat Ibu apresiasi di sana. Ya, kalian paling tidak coba dulu, jangan takut salah. Karena dari kesalahanlah kita akan belajar menjadi diri yang lebih baik lagi, belajar meningkatkan kemampuan diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan yang tertib, taruh di depan meja sini. Oke, silakan bangun, kumpulkan pekerjaannya. Oke, silakan kumpulkan ya. Selesai atau tidak selesai, silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan saja. Sudah? Sudah semua? Oke, nanti yang lain silakan belajar lagi ya, coba-coba lagi soal-soal yang Ibu sudah berikan dalam LKPD-nya. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu. Jadi kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan evaluasi pembelajaran. Ibu akan mengadakan ulangan harian berkaitan dengan menyusun fungsi kuadrat. Jadi kalian tolong persiapkan diri lebih baik lagi. Nah, sebelum kita menutup pembelajarannya, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa diakhiri. Silahkan akhiri pembelajarannya. Pada asana Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak.